Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Andini dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan gambaran singkat mengenai sejarah panjang perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama di dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah Cina dan India. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar. Sejarah perekonomian Indonesia. Sejarah ekonomi Indonesia terbentuk atas lokasi geografisnya yang terletak di antara persilangan samudra dan benua dunia. Sumber daya alam yang melimpah berupa hasil tani dan bumi, serta penduduk yang tinggal di penjuru kepulauan yang membentuk dasar dari perkembangan negara Indonesia. Munculnya kontak dengan perdagangan internasional melalui mitra asing yang datang untuk berdagang juga ikut berperan penting dalam perkembangan Indonesia, berupa kedatangan perdagangan dari India, Cina, Arab, dan Eropa yang ikut mengeksplorasi rempah-rempah. Pada awal abad ke-17, Pereninde Ostindies Company, salah satu perusahaan multinasional pertama dalam dunia, sejarah telah mendirikan basis operasional mereka di Kepulauan Indonesia untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di dunia. Pada tahun 1800, Hindia Belanda merupakan salah satu negara terbesar yang menerima manfaat finansial dari monopoli perdagangan komoditas Nusantara di pasar internasional melalui hasil tani seperti kopi, teh, kinah, karet, dan minyak sawit, hasil bumi seperti minyak, batu bara, timah, dan tembaga. Hindia Belanda berubah menjadi Republik Indonesia setelah Perang Dunia Kedua. Pada awal abad ke-21, Indonesia berkembang menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sekaligus sebagai kekuatan ekonomi negara berkembang dunia, mengantarkan Indonesia menjadi anggota G20 dan masuk sebagai negara industri baru. Perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama, yaitu tahun 1951 sampai 1966. Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa Orde Lama amat buruk yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Di tahun 1958 diberlakukannya Undang-Undang Nomor 78 tentang investasi asing, jadi memperburuk perekonomian. Di tahun 1965 mendirikan Bank Berjuang. Perbankan berfungsi sebagai pemasok dana proyek pemerintah. Penurunan angkatan kerja pengangguran sebanyak 1,8 juta dari 34,5 juta. Di sektor pertanian 72%, sektor jasa 9,5%, perdagangan dan keuangan 6,7%, industri 5,7%. Tahun 1953 di Jakarta, pekerja menerima upah 5-6 per hari. Dan di anggaran pemerintah pada tahun 1955 sampai 1965 mengalami defisit sebesar 137% dari pendapatan, sehingga negara melakukan pinjaman luar negeri. Selanjutnya, perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Masa Orde Baru melakukan 4 tahapan pelaksanaan. Tahap penyelamatan, rehabilitasi, konsolidasi, dan stabilisasi. Lalu adanya pemberlakuan kebijakan terhadap 3 undang-undang baru tentang perbankan, kebijakan anggaran berimbang, melakukan pembangunan jangka panjang atau pelita pemerintah. Pelita 1 yaitu pada tahun 1969 sampai 1974. Titik berat pada pemeliharaan stabilitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,56% per tahun.
Pelita 2, 1974 sampai 1979, titik berat pada pertumbuhan ekonomi sebesar 6,96% per tahun. Pelita 3 sampai 4, titik berat pada pemerataan hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2%, sedangkan pelita 4 sebesar 5,21%, pelita 5 sebesar 6,76% per tahun. Perkembangan perekonomian pada masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Masa reformasi kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Jilid 1. Dilakukannya kebijakan pengurangan subsidi BBM, kebijakan BLT, PNPM Mandiri, dan Jamkesmas. Indonesia Infrastruktur Summit MP3EI Strategi Pembangunan Ekonomi. Jilid 2 Era Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kebijakan BI Rate, kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal, kebijakan operasi moneter, dan kebijakan nilai tukar. Era kepemimpinan Bapak Jokowi Jilid 1. Adanya paket kebijakan ekonomi tahap 1 yang dibentuk tanggal 9 September 2015 dengan menjaga daya beli masyarakat, capital flow, mengacu pertumbuhan investasi. Paket kebijakan ekonomi tahap 2 29 September 2015 dengan menarik investor, memberikan insentif bagi eksportir, memberikan insentif lebih bagi yang menyimpan dana dalam bentuk mata uang rupiah. Paket kebijakan ekonomi tahap 3 7 Oktober 2015 dengan meningkatkan sektor suplai tidak secara langsung. Paket kebijakan ekonomi tahap 4 15 Oktober 2015 dengan mensejahterakan para buruh industri kecil atau makro. Paket kebijakan ekonomi tahap 5 22 Oktober 2015 dengan melakukan pengurangan pajak revaluasi aset, penghapusan pajak berganda, mempermudah izin atas produk bank syariah. Yang terakhir adalah paket kebijakan ekonomi tahap 6 November 2015 melakukan insentif pajak bagi industri, perizinan penyediaan air, perizinan impor untuk industri obat. Itulah sedikit gambaran mengenai sejarah panjang perekonomian Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.